Iya udah bantu record. Hmm, hari eh, gimana? Eh, perkenalan dulu kali ya. Aku mungkin ada beberapa yang udah pernah belajar bareng sama aku ya. Tapi yang lain mungkin belum. Perkenalkan nama saya Nalar Istiqomah, biasanya dipanggil Nalar ya. Untuk semester ini saya akan mengisi mata kuliah transformasi digital. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang pendahuluannya dulu ya, apa itu kuliah transformasi digital, terus apa itu transformasi digital, contoh-contohnya, dampaknya apa, dan skill apa yang kita butuhkan untuk menghadapi ini gitu. Oke, ini yang akan kita bahas hari ini. Sebelumnya ini kan dari aktuaria ya, semester 3 bukan? Biasanya ada 20 orang ya, tapi baru datang 19 ya. Ada Ahmad, ada Adam, Amanda, Andreas, Arinda, Krista, Fatima Tuzuro, Melia, Melinda, Mirnawati, Riko, Rizky, Anas, Iqbal, oh Iqbalnya ada dua, Sandia, Pia, Syifa, Yosef, Arindra, semuanya salam kenal ya. Kemudian kita bisa mengikuti kuliah ini dengan baik. Oke, langsung aja kali ya, biar nggak terlalu lama. Mata kuliah ini yaitu transformasi digital, bebannya ada 3 SKS. Kalau dikonversi ke menit itu adalah 3 kali 50 menit atau 150 menit. Jadi kira-kira 2,5 jam lah ya kita belajar di mata kuliah ini. Transformasi digital ini adalah proses pemanfaatan teknologi digital untuk membangun cara-cara baru dalam aktivitas manusia atau menyelesaikan persoalan yang kita hadapi sehari-hari dengan tentu saja menggunakan teknologi digital alias kayak teknologi komputer gitu ya, IT. Nah, mata kuliah ini akan membahas pengenalan bentuk-bentuk transformasi dan disrupsi yang terjadi masa kini, mengidentifikasi problem-problem khas era digital, serta memberikan gagasan solusi untuk problem tersebut dengan sistem thinking dan critical thinking sebagai tools yang kita gunakan. Kemudian pengenalan proses pengembangan program komputer secara sederhana untuk melatih computational thinking skill. Jadi skill yang akan kita pelajari di mata kuliah ini antara lain adalah system thinking, critical thinking, dan computational thinking. Untuk computational thinking sendiri kita pakai untuk melatih computational thinking tadi kita akan belajar coding. Beberapa di sini mungkin ada yang pernah coding ya, kalau nggak salah pakai R kan ya. Tapi di mata kuliah ini kita akan pakai Python. Di sini ada yang pernah pakai Python sebelumnya? Ada. Belum bukannya Bu. Belum, Bu. Belum Hmm, Ibu. Kita belajar bareng-bareng ya nanti. Mata kuliah ini seperti biasa terdiri dari 14 pertemuan yang masing-masingnya berdurasi 150 menit tadi. Untuk minggu ini kita akan pendahuluan terlebih dahulu. Kemudian minggu depan kita akan belajar tentang computational thinking yang dasarnya dulu ya tentang apa itu algoritma, terus tools pemodelan program itu apa. Tools pemodelan program itu ada salah satunya ada flowchart ya. Kemudian kita bisa pakai deskripsi, misalnya langkah satu kita tentukan variabelnya. Terus langkah dua
kita tambahkan variabel A dengan B kayak gitu ya. Ada juga pseudocode. Jadi kayak kode tapi pura-pura gitu, bukan yang buat di running. Jadi kalau misalnya masih kurang titik atau kurang koma, itu nggak masalah. Untuk yang pseudocode ya. Yang penting dia bisa menceritakan alur programnya dari awal sampai keluar outputnya gitu. Kalau flowchart, yang kayak mulai, terus misalnya inputnya apa gitu ya. Ada simbol-simbolnya tersendiri sendiri. Terus nanti prosesnya, terus nanti keluar output, input output, simbolnya jajar genjang ya. Terus nanti selesai kayak gitu. Nanti kita belajar ya cara bikin flowchart. Terus setelah itu dari pertemuan 3 juga itu kita belajar install Python ya. Karena di sini teman-teman belum ada yang pakai Python, jadi kita install dari awal ya. Nanti akan dipandu dari sini gimana cara downloadnya, gimana cara installnya, gimana cara settingnya, nanti di environment variabelnya, nanti kita dipandu gitu ya dari sini. Setelah berhasil install di pertemuan 3, pertemuan 4, 5, 6, 7 kita mulai coding. Dari pertemuan 4 dulu, kita mengenal tipe data, variabel, dan operator yang ada di Python. Untuk yang kemarin udah pernah pakai R, di Python sedikit berbeda ya daripada waktu di R. Kemudian konstruksi pengendalian program itu ada conditional atau percabangan. Ini biasanya kita pakai if ya, if atau if else. Dan ada perulangan juga. Perulangan biasanya pakai for sama while gitu. Jadi kita belajar ya apa bedanya for sama while, kapan pakainya, contoh kasusnya gitu ya. Nanti kita belajar bareng-bareng. Kemudian di pertemuan 6 kita belajar tentang fungsi. Di Python itu juga ada fungsi ya. Kemudian di pertemuan 7 kita belajar tentang tuples dan dictionary serta bagaimana memproses data tuples dan dictionary. Sebelumnya di pertemuan 4 kan udah belajar tipe data ya, tipe datanya tapi yang sederhana kayak string. String itu kayak tulisan alfabet gitu ya, A, B, C, D. Numerik. Numerik itu ya angka gitu ya, 1, 2, 3. Terus kayak boolean. Boolean itu 1 dan 0. 1 true, 0 false gitu kan. Dan lainnya tipe data yang dasar. Nah, untuk yang pertemuan 7 itu tipe data yang sedikit lebih rumit yaitu tuples dan dictionary. Ini untuk pertemuan UTS. Jadi kita ngodingnya cuma pertemuan 4 sampai pertemuan 7 aja ya. Selainnya ya sifatnya kayak ceramah, maksudnya bukan praktek. Kemudian setelah UTS, dilanjut lagi dengan budaya digital. Tentang komunikasi sosial, kolaborasi, keamanan informasi, etika, dan privasi yang ada yang harus kita budayakan dalam menggunakan teknologi digital. Kemudian pertemuan 9 itu ada metode system thinking, yaitu tadi tools yang salah satunya digunakan untuk ini mengidentifikasi problem khas era digital tadi. Terus di pertemuan 10 itu ada critical thinking. Pertemuan 11 itu ada Internet of Things atau IoT ya. Bagaimana arsitekturnya, protokolnya, teknologi, serta contoh penerapannya seperti apa. Kemudian di pertemuan 12 itu ada kecerdasan buatan dan penerapannya. Pertemuan 13 itu adalah machine learning dan penerapannya, serta pertemuan 14 itu ada big data dan data analytics. Untuk pertemuan 8 sampai 14 itu kita udah nggak ngoding lagi ya, karena tadi ngodingnya hanya di pertemuan 4 sampai
7. Nah, untuk yang harus dipersiapkan untuk kuliah ini, yang pertama tentu aja laptop ya. Karena kita tadi mau ngoding kan ya, laptop atau PC gitu ya, personal komputer. Terus yang kedua itu ya internet. Untuk download Python-nya tentu saja ya. Udah sih untuk spesifikasi laptop atau PC-nya itu nggak ada spesifikasi khusus, minimal sekian gitu nggak ada. Pokoknya pakai yang teman-teman punya aja gitu. Nah, untuk yang harus diperhatikan di kuliah ini itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah absen. Absen. Karena kita sifatnya online, jadi mungkin ada kendala sinyal, teman-teman masuk terus keluar lagi gitu. Terus tidak tercatat oleh saya. Jadi teman-teman cek ya setiap cek lagi setiap minggu ya. Setelah kuliah, teman-teman cek lagi apakah sudah dicentang hadir atau belum gitu. Kalau misalnya belum, ya konfirmasi ke saya sebelum 1 minggu berlalu ya. Kurang dari 1 minggu. Karena kalau udah lebih dari 1 minggu, aku nggak bisa ngubah-ngubah absen lagi. Absen ini nanti berkaitan dengan boleh tidaknya teman-teman ikut UAS. Karena ada minimal kehadiran kan ya. Kalau kurang dari itu, teman-teman nggak boleh ikut UAS. Makanya absennya diperhatikan ya. Jangan sampai kurang dari berapa persen? 80 ya? Atau berapa gitu ya? Aku juga kurang tahu sih. Pokoknya kalau kurang dari itu, teman-teman nggak boleh ikut UAS. Makanya sebelum 1 minggu, teman-teman cek. Nanti kalau misalnya itu, aku bisa ubah jadi hadir gitu ya kalau misalnya beneran hadir. Kalau misalnya ada halangan kayak sakit atau ada keperluan segera konfirmasi gitu ya. Terus yang kedua itu kamera ya. Karena kita online jadi aku juga nggak bisa liatin satu-satu tonton lagi ngapain gitu. Apa benar dengerin atau sambil melakukan hal lain. Aku saranin sih teman-teman jangan sambil melakukan hal lain ya. Maksudnya kalau pas kuliah ya duduk, catat, yang dilakukan karena takutnya ya nggak ngerti terus ketumpuk-tumpuk nanti waktu ujian terus nilai ujiannya jelek itu nggak kan kalau misalnya sambil ngelakuin hal lain yang nggak merhatiin gitu kan ya nggak ngerti matematiknya. Jadi untuk sekarang karena pengalaman-pengalaman semester kemarin ya aku minta teman-teman dibuka kameranya ya. Supaya aku cek-cekin juga benar nggak teman-teman ngikutin. Yang sampai ada yang kayak semester kemarin ya yang ikut konser atau apa tuh yang ikut kuliah. Iya, aku tidak suka hal seperti itu. Jadi untuk mata kuliah ini dibuka kameranya. Terutama untuk yang pertemuan 3, 4, 5, 6, 7 karena itu sifatnya praktek ya aku mau teman-teman duduk di depan laptop atau komputernya dengerin dan ngikutin. Aku misalnya ngetik kodenya, teman-teman ikutin ketik kodenya. Aku run kodenya, teman-teman ikutin run kodenya. Kalau misalnya ada yang error, langsung bilang, Bu, aku error, pesan errornya ini gitu. Kalau saya ada yang nggak ngerti, langsung tanya gitu. Jadi jangan nanti aja deh aku belajar sendiri, jangan kayak gitu ya. Jadi perhatikan benar-benar, terutama yang bagian praktek ini. Gitu.
Oh ya, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget WA ya. Ini nomor WA-nya. Kalau misalnya nggak sempat gitu ya bertanya di jam kuliah, atau misalnya lagi ngulangin materi, terus ada yang mau ditanyakan, tonton boleh WA di ini ya, nomornya di slide sebelum terakhir, atau email juga boleh. Ini not responding. Oh ini, ya. Ini ya, ini nomor WA aku dan ini email. Gitu sih untuk mata kuliah ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk sekarang kayaknya belum ada, Bu. Ibu izin tanya, Bu. Ya, boleh. Untuk nanti ngoding Python itu pakai Studio atau apa, Bu ya? Toolsnya. Oh, toolsnya. Kalau itu sih ada sih text editor khususnya ya. Cuma kalau di kuliah ini kita pakainya Notepad++ aja ya, supaya nggak terlalu berat gitu. Takutnya teman-teman ada yang laptopnya kurang canggih, sama kayak laptop aku juga. Jadi kita pakai text editornya Notepad++. Nanti kita running running kodenya di CMD. Jadi nanti gambarannya kayak gini ya, misalnya ini laptopnya udah ini banget ya, udah lemot banget. Jadi eh, kalau pakai text editor tuh text editor Python gitu yang khusus itu agak berat. Mungkin teman-teman juga ada yang senasib seperti aku. Jadi pakai Notepad++ aja. Kalau misalnya teman-teman mau pakai text editor yang langsung bisa ngeran gitu, itu boleh. Misalnya plus-plusnya belum keluar. Aku klik nggak ini ya? Ini. Nih, seperti ini ya. Misalnya kita mau eh, masukkan ini sih nilai misalnya. Nilai. Nih, input nilai. Nah, terus nanti kalau nilainya lebih dari 90, print A. Nilainya lebih dari 80, print B. Selainnya, kalau nilainya lebih dari 40, print C. Selainnya lagi D gitu. Terus nanti teman-teman disimpan ininya kodenya. Misalnya di D gitu ya. .py ya, harus .py ya, jangan .txt. Terus nanti teman-teman running di CMD. Ini aku udah screen share kan ya. Di command prompt. Gitu. Jadi nggak banyak yang diinstal sih, cuma install Python-nya. Terus kalau ada Notepad++, oke. Atau Notepad biasa juga bisa sih, cuma Notepad biasa kan nggak ada kayak gini ya, maksudnya ada warna-warnanya, ada tanda-tandanya gitu. Tapi kalau mau pakai Notepad biasa juga bisa. Maksudnya nggak harus yang
text editor khusus gitu. Nanti cara runningnya kita masuk ke folder tempat kita nyimpan, terus tadi filenya nama filenya apa? Oh, oh masukkan nilai. Oke, di sini ada masukkan nilai. Terus nilainya tadi misalnya 89. Tadi keluar kan ya outputnya. Oke. Nah, dimasukkan nilai 89. Nah, nanti outputnya B, karena 89 itu masuknya ke kondisional yang ini kan, ke kondisi yang ini. Jadi dipilihnya B. Kalau misalnya ini, misalnya 34, berarti yang kondisional ini nggak masuk kan ya, karena 34 kurang dari 90, yang ini juga nggak masuk, yang ini nggak masuk, jadinya yang ini yang di-print. Itu sih gambarannya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai text editor kayak Sublime, itu boleh. Kayak ini kayak Sublime atau Gedit, ya, atau Text Wrangler atau Bluefish. Ini macam-macam ya, banyak yang bisa dipakai, itu boleh. Visual Studio Code, PyCharm. Nah, tapi kalau di kuliah ini aku pakainya Notepad++ aja ya. Maksudnya yang nggak terlalu berat gitu program. Nanti untuk install-installnya dipandu langkah-langkahnya ya. Jadi nanti kuliah 3. Gimana? Raya ada? Belum hadir ya? Gitu sih. Kalau misalnya pakai MD kayak tadi ya, nggak perlu ke comment form kayak tadi. Jadi lebih ringkas, tinggal klik run gitu ya. Tapi programnya itu lebih berat. Terserah sih teman-teman mau pakai yang Notepad++ atau yang ini kok ada ya? Atau yang text editor khusus gitu ya, biar tinggal klik tombol run itu boleh. Di internet juga ada sih kayak eh, kayak Python online, coba teman-teman lihat ya. Python online. Jadi kita tanpa install apapun bisa ketik kodenya di situ, terus running di situ gitu. Tapi iya udah kok semuanya hadir, tinggal Raya ya. Nah, ini yang online Python ini.
Nih, tonton bisa ketik kodenya di sini, terus klik run gitu ya. Kalau misalnya nggak pengen install macam-macam, tonton bisa di sini. Tinggal ketik, terus klik run, nanti hasilnya muncul di sini. Agak lama. Ini tergantung koneksi internet juga sih. Tapi nanti sebelum pakai ini, tonton coba install dulu ya. Saya jangan langsung pakai ini. Coba install dulu. Gitu sih. Ini lama ya. Nanti di sini kita bisa di save. Kalau misalnya nanti mau di run lagi, terus bisa juga buka file ya. Kira-kira gitulah gambarannya ya untuk yang bagian login. Untuk kita di sini ngodingnya nggak yang sulit-sulit sih, baru belajar dasar-dasarnya aja ya. Kalau teman-teman mau belajar lebih dalam lagi, bisa banyak sih tutorialnya di internet, atau kalau mau nanya-nanya juga boleh di URL. Gitu. Gimana? Apakah sudah cukup? Oke. Kalau udah kita lanjut aja ya ke konsep transformasi digital. Perlu kita ketahui bahwa pemanfaatan teknologi digital itu ada 3 tahap. Yang pertama itu kompetensi digital, yaitu kita tahu teknologi itu gitu ya. Terus gimana cara mempelajarinya kita tahu, terus bagaimana membuatnya kita tahu, cukup tahu aja gitu. Ada teknologi A, misalnya kita tahu ada teknologi robot, kecerdasan buatan yang bisa menjadi apa, petugas di restoran gitu. Udah kita cukup tahu segitu aja, itu namanya kompetensi digital. Sedangkan tahap kedua itu lebih advance, yaitu penggunaan digital. Di sini kita bisa menggunakan dan mengoptimalkan teknologi digital. Jadi bukan hanya tahu, tapi bisa juga menggunakan. Misalnya kayak HP gitu ya. Kita tahu kan cara menggunakannya, dihidupkan dulu, terus dimasukin password, terus baru bisa buka aplikasi gitu kan. Itu berarti kita sudah di tahap yang kedua, yaitu penggunaan digital. Bisa menggunakan dan bisa mengoptimalkan teknologi digital. Adapun tahap yang ketiga itu adalah transformasi digital. Yaitu bukan hanya bisa menggunakan dan mengoptimalkan, tapi kita bisa membuat inovasi baru dan kreativitas dalam domain tertentu. Dalam domain tertentu itu maksudnya misalnya teman-teman di bidang akuaria, gitu ya, atau di bidang kedokteran, atau di bidang matematika gitu ya, macam-macam di bidang tertentu gitu. Bisa membuat inovasi baru di bidang tertentu dengan menggunakan teknologi digital. Itu berarti kita sudah di tahap transformasi digital. Nah, harapannya setelah belajar mata kuliah ini, kita bukan lagi di tahap 1 atau di tahap 2, tapi sudah sampai ke tahap 3 gitu ya harapannya. Nah, adanya transformasi digital itu erat kaitannya dengan revolusi industri. Jadi ada revolusi industri itu mengakibatkan transformasi digital.
Revolusi industri adalah perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengolah sumber daya dan memproduksi barang. Nah, pada revolusi industri terjadi perubahan secara besar-besaran di berbagai bidang, mulai dari pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Tentu saja perubahan itu berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Jadi bukan hanya di lokal ya, tapi karena secara besar-besaran itu dampaknya ke seluruh dunia. Ini ada 4 tahapan revolusi industri. Awalnya pada abad ke-18 itu ditemukan mesin uap. Nah, mesin uap itu digunakan untuk memproduksi barang di pabrik. Itu gambaran revolusi industri ke-1. Kemudian di abad ke-19 itu ditemukan tenaga listrik. Nah, ini yang menandai adanya revolusi industri yang kedua. Sedangkan pada abad ke-20 itu ditemukan teknologi IT, komputasi, dan komunikasi yang menandakan adanya revolusi industri yang ketiga. Nah, adapun kita sekarang ada di era revolusi industri yang keempat. Itu ditandai dengan adanya sistem cerdas yang memungkinkan konvergensi dunia digital dan fisik. Jadi dunia nyata kita udah konvergen gitu, udah menyatu ke dunia maya atau dunia digital. Itu ditandai dengan adanya IoT atau Internet of Things, kemudian data, people, and service, semuanya terhubung ke internet gitu, menggunakan teknologi digital. Ini penjelasan lebih detailnya lagi. Pada abad ke-18 itu terjadi revolusi industri 1 yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap untuk menggerakkan industri. Jadi dulu untuk membuat produk di pabrik itu semuanya menggunakan